Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas manajemen 3B Universitas Hasyim Asy'ari akan mempresentasikan mata kuliah perilaku keorganisasian dengan materi pola organisasi, dosen pengampu Bapak Muhammad Adi Trisna Wahyudi. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Kania Echa Riswandi, kemudian Mbak Putri Mulia Agustina, Mbak Tasya Novalia, Mbak Denis Fitria Pinasti, kemudian Mas Muhammad Isbat Atikilah, Mas Rizal Maulana, dan Mas Nanang Wahyudi. Pola organisasi adalah bentuk susunan dari sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Pola organisasi dibagi menjadi dua, di antaranya yang pertama adalah organisasi formal, adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contoh perseroan terbatas, sekolah, negara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu organisasi informal, adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Yang kedua, lingkup kerja dan kaitan kerja. Lingkup kerja mengkaji masalah perilaku organisasi yang meliputi pembahasan mengenai perilaku individu. Ruang lingkup hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi. Lingkup kerja dirancang agar pekerjaan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Kaitan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah atau gaji, dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau gaji. Jadi, lingkup kerja dan kaitan kerja merupakan aspek di mana orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama guna mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Hal-hal yang dilakukan guna mencapai visi suatu organisasi antara lain: yang pertama, pemberdayaan keahlian anggota organisasi. 2. Pengembangan keuangan mikro. Pelayanan keuangan mikro dilakukan melalui lembaga perbankan dan non-perbankan. Yang ketiga, pengembangan argo bisnis dilakukan melalui kegiatan pemasaran produk dan sarana produksi. Yang keempat, komunikasi pembangunan dilakukan dengan memberi informasi di berbagai sektor pembayaran. Yang kelima, pengembangan sarana dilakukan dengan penyediaan fasilitas, seminar, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu isi pekerjaan dan hasil pelaksanaan pekerjaan. Di dalam suatu organisasi terdapat isi pekerjaan yang meliputi: yang pertama, pembuatan perjanjian kerja, yaitu kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha dalam tulisan maupun lisan. Perjanjian ini memuat poin-poin hak dan kewajiban kedua pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, ada kewajiban pekerja. Pekerja wajib melaksanakan tugas dan memperoleh haknya, seperti melaksanakan tugas yang sudah ditentukan, kemudian hak untuk memperoleh upah, hak untuk memperoleh kesehatan keselamatan kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kewajiban pengusaha. Pengusaha atau perusahaan wajib bertanggung jawab atas karyawannya, seperti menyediakan jaminan sosial, menyediakan upah, dan lain-lain. Yang keempat, ada berakhirnya hubungan kerja. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, contohnya seperti kontrak kerja yang sudah habis. Yang kelima adalah penyelesaian perselisihan. Sebagai pihak-pihak yang bersangkutan, alangkah baiknya jika suatu masalah diselesaikan dengan cara yang efektif, seperti melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat organisasi. Yang selanjutnya adalah hasil pelaksanaan pekerjaan. Hasil pelaksanaan pekerjaan mencakup laporan pekerjaan dengan hasil yang baik, cukup baik, atau tidak sesuai ekspektasi. Dalam tahap ini, kita juga bisa melakukan evaluasi pekerjaan agar proyek selanjutnya bisa lebih baik lagi.
Yang selanjutnya yaitu desain kembali jajaran kerja. Job redesign atau mendesain ulang pekerjaan adalah mengacu pada perubahan kerja yang meningkatkan kualitas atau produktivitas kerja. Desain kembali jajaran kerja itu ada 3. Yang pertama yaitu job rotation, yaitu menggerakkan pekerja dari satu pekerjaan kepada yang lain untuk tujuan mengurangi kejenuhan atau juga dikenal dengan istilah rolling. Perpindahan bisa dilakukan dalam bagian atau antar bagian yang berbeda atau dalam unit yang ada. Keuntungannya atau keuntungan dari rolling atau job rotation adalah dapat membuat pekerja lebih tertarik pada pekerjaan mereka. Job rotation membuat pegawai dari keahlian yang sempit menjadi lebih luas dan dapat melakukan berbagai hal. Dan keuntungan tadi dapat meningkatkan motivasi bagi para pegawai. Yang selanjutnya atau yang kedua itu ada job enlargement. Job enlargement itu memberikan kesempatan pekerja untuk melakukan sesuatu yang lebih. Biasanya pekerja baru ini sama dengan apa yang telah dilakukan oleh seseorang sebelumnya. Keuntungan utama job enlargement tampaknya adalah meningkatkan kepuasan dan kualitas pekerjaan. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada job enrichment. Teknik yang secara perilaku lebih maju dari job enlargement yang berusaha membangun motivator psikologi sebagaimana digambarkan dalam two-factor theory. Khususnya program pengayaan, pekerjaan berusaha untuk memberikan pekerja otorisasi lebih dalam, perencanaan pekerja dan mengontrol kecepatan dan prosedur yang digunakan dalam melakukan pekerjaan. Contoh yang dilakukan adalah menggunakan test group dan control group. Sekarang yang nomor 5, desain kembali jajaran kerja dan keadaan kerja. Yang pertama menurut Stewart and Stewart, keadaan kerja sebagai serangkaian kondisi lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, menurut Nystrom, bahwa keadaan kerja berhubungan dengan penjadwalan dari pekerjaan. Lamanya bekerja dalam hari dan dalam waktu sehari atau malam selama orang-orang bekerja. Baiklah, kemudian macam-macam teori organisasi. Macam-macam teori organisasi dibagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama adalah teori organisasi klasik, yang kedua teori organisasi neoklasik, dan ketiga teori modern. Yang pertama teori organisasi klasik. Organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, peranan-peranan, kegiatan, komunikasi, dan faktor lain apabila orang bekerja sama. Teori organisasi klasik sepenuhnya mengurangi anatomi organisasi formal. Yang kedua adalah teori organisasi neoklasik. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik, dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologi dan sosial karyawan sebagai individu atau kelompok kerja. Yang ketiga adalah teori modern. Teori modern sering disebut dengan teori analisa sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantungan dan tidak bisa dipisahkan. Berikut merupakan tabel perbandingan dari 3 teori organisasi di atas. Yang pertama ada teori klasik, yang kedua ada teori neoklasik, dan yang ketiga ada teori modern. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik itu orientasi lebih pada studi manajemen. Sedangkan untuk teori neoklasiknya itu dilengkapi dengan studi psikologi keperilakuan, dan untuk modernnya itu multidisiplin. Yang kedua, untuk klasik organisasi yang rasional mekanistis, dan untuk neoklasik organisasi yang humanis. Modern organisasi yang lebih dinamis. Yang ketiga, untuk teori klasik itu fokus atensi atau anatomi organisasi, sedangkan untuk neoklasik fokus atensi atau human relation. Modern fokus atensi relasi organisasi dengan lingkungan, dan yang terakhir perbandingannya untuk yang klasik itu sistemnya tertutup, dan untuk neoklasik itu sistemnya juga tertutup, tapi untuk yang modern itu mempunyai sistem yang terbuka.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.